Kita kita akan mulai dengan sama-sama menyanyi sebuah lagu yang saudara mungkin favorit gitu ya. Ini tadi pilihan Pendeta Lucio, kita mau berjalan bersama dengan Sang Juru Selamat gitu ya. Silakan Pendeta Lucio untuk menayangkan eh, ininya. Robin ini Ya, sudah terlihatkah? Belum terlihat. Oke. Oke. Kita sama bait 1 dan 2. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Tetap mendengar dan ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga. Bersama juru selamat bukit perlu ku tempuh. Tuhan membimbing Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya, ada Zoom. Kemana juga ku mengikutnya. Hah? TV-nya boleh diganti. Oke, saudara-saudara, kita akan mulai Meet Your Pastors. Mau minta Kak Alex untuk membuka di dalam doa sebelum Pendeta Lucio akan mereview bab 1-3 nanti, karena kita akan masuk di bab 4. Silakan. Ya, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, di malam hari ini kami duduk bersama di rumah kami masing-masing. Kami ingin belajar, ingin bertumbuh dalam hal spiritualitas maupun iman kami kepada Tuhan. Bantu kami, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menyerap dan mencerna apa yang disampaikan oleh Pendeta Lucia maupun Pendeta Tumpal maupun Bapak Ibu Pendeta yang lainnya. Pimpin juga para pembicara dengan hikmat Tuhan, agar apa yang disampaikan boleh seturut dengan apa yang Tuhan
kehendaki. Di dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan pertemuan malam hari ini. Amin. Saya persilahkan Pendeta Lucy. Ya, baik. Saya coba share. Iya, kita melihat spiritualitas yang sehat secara emosi yang sudah kita bicarakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat bertemu Bapak Ibu Saudara. Kami senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada malam hari ini untuk berbicara tentang spiritualitas yang sehat secara emosi di masa pandemi, dan kita akan melihat ini kita sudah melakukan ini beberapa waktu yang lalu dari yang ditulis oleh Peter Cicero, dan malam hari ini saya mau review apa yang sudah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu. Nah, pertama bahwa spiritualitas yang sehat secara emosi, kalau berbicara tentang spiritualitas yang sehat secara emosi berarti ada juga spiritualitas yang tidak sehat. Nah, di sini hendak berbicara bahwa tidak mungkin seseorang dewasa secara spiritualitas kalau emosinya tidak dewasa. Jadi berarti kalau spiritual dewasa, emosinya juga harus dewasa. Nah, di dalam bab 1 kita melihat atau sudah dibicarakan tentang spiritualitas yang sehat secara emosi, dan di situ ada 10 tanda-tanda sehat secara emosi. Kita juga sudah melihat itu, dan kita melihat bahwa ada porsi yang jauh lebih besar dalam hidup kita yang tidak tersentuh atau terjamah. Jadi kalau kita melihat kehidupan kita, biasanya 10% saja yang bisa kita ketahui, persoalan-persoalan, masalah dalam kehidupan, sedangkan ada 90% yang tidak kita ketahui dan tidak terjamah. Itu sebabnya kita perlu kehadiran Kristus untuk memulihkan kita secara emosi, sehingga kita bisa sehat secara spiritual dan juga sehat secara emosi. Itu pada bab yang pertama. Nah, itu seperti metode gunung es, ya. Jadi yang terlihat hanya 10%, sementara 90% kadang-kadang tidak terlihat sehingga kita tidak bisa jamah, dan memang kita mohon pertolongan Roh Kudus atau pertolongan Kristus dalam menjangkau seluruh kehidupan kita. Nah, kemudian di dalam bab yang kedua, spiritualitas yang sehat itu sehat juga secara emosi. Tidak mungkin kita bisa sehat secara spiritual kalau kita tidak dewasa secara emosi. Jadi emosi yang tidak dewasa itu mematikan, dan itu sudah kita bahas di dalam bab yang kedua. Kemudian di dalam bab yang ketiga, di sini bahwa Peter Cicero berkata bahwa ada spiritualitas yang terputus. Nah, spiritualitas yang terputus itu tidak terjadi pada masa lalu. Misalnya, waktu mengambil keputusan tidak melibatkan Tuhan karena emosi yang tidak menyenangkan, atau ada gaya hidup yang tidak sehat, masa bodoh tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan di sini kita lihat hidup berlebihan dan lain sebagainya. Juga ada relasi yang rusak, tidak pernah diperbaiki atau diselesaikan bersama dengan Tuhan, dan itu terjadi pada masa lalu, sehingga disebut oleh Peter Cicero itu sebagai spiritualitas yang terputus. Spiritualitas yang terputus itu merusak relasi dengan Tuhan, dan relasi yang rusak dengan Tuhan itu disebut relasi yang kering atau ada ketidakdamaian. Nah, dalam bab yang kedua ini juga kita belajar tentang Bab 3, Bu. Bab 3. Kita juga belajar tentang apa emosi yang tidak terjamah, apa emosi yang tidak sehat, apa emosi yang mematikan. Nah, itu di bab yang ketiga. Kemudian kita akan lanjut di bab yang keempat. Ini sangat seru sekali, karena di bab yang keempat ini berbicara tentang tembok, bab 4 ya. Jadi
hidup di luar tembok dan hidup di dalam tembok. Kalau bicara tembok tuh saya berpikir sebelum masuk ke bab 4 ini, waktu dengar kata tembok saya berpikir, wah, tembok itu berbicara tentang orang-orang yang mengibaratkan orang-orang yang di dalam dan di luar kehidupan pernikahan. Misalnya kalau orang di dalam tembok dalam pernikahan itu pengen keluar, sementara orang yang di luar tembok pengen masuk ke dalam. Tapi persoalan tembok malam ini bukan itu. Tembok yang dimaksudkan akan dibahas oleh Pak Tumpal, dan Pak Tumpal akan membahas orang-orang yang di luar tembok dan orang-orang yang di dalam tembok. Ini sangat penting sekali dalam spiritualitas kita, dan ada tembok yang menghalangi, sehingga kita pada malam ini belajar bagaimana kita dapat menembus tembok itu, dan tembok itu sendiri apa sih yang dimaksudkan dengan tembok itu. Nah, kiranya Pak Tumpal menjelaskan kepada kita malam hari ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang hidup melewati tembok. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Tumpal untuk membahas bab 4 untuk kita. Semoga kita tambah penasaran dan kita bisa berdiskusi pada malam hari ini dengan lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Ini Pak Tumpalnya kemana lagi? Sebentar, sedang dicari Pak Tumpalnya. Kayaknya Pak Tumpal kok keluar ya, Lex? Bentar kayaknya tadi. Oke, ini kita oke. Saudara-saudara, kita masuk dalam bab 4, bicara tentang tembok. Jadi orang udah jalan dari satu tempat ke tempat yang lain, menjalani spiritualitasnya, udah rajin-rajin, udah bagus gitu ya, terus diingetin di bab 1, 2, 3 itu sampai akhirnya kok ada ya yang menghambat. Nah, termasuk katanya emosi kita di masa lalu, saudara. Itu spiritualitas yang terputus tadinya. Nah, jadi kalau saya waktu dulunya misalnya, ini kebetulan karena saya di bab 3 kemarin. Jadi kalau dulu saya waktu bertengkar sama orang tua saya, itu saya nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Jadi biarin aja saya teriak-teriak atau marah-marah ke orang tua saya, tanpa saya selesaikan bersama dengan Tuhan dan dengan orang tua saya. Nah, itu disebut spiritualitas yang terputus, saudara. Berarti dalam hal berelasi dengan orang tua, saya nggak beresin sama Tuhan, nggak beresin sama orang tua. Nah, emosi saya di situ tidak sehat. Sekalipun saya sudah jadi pendeta, kalau saya nanti bertengkar sama orang tua saya di usia segini, terus saya nggak beresin sama Tuhan, itu emosi yang terputus, spiritualitas yang terputus namanya. Itu di bab 3, gitu ya, Pak Tumpal. Ini Pak Tumpal. Sebentar. Mungkin kita akan melihat Kak Alex juga lengser. Tunggu. Nah, kita masuk ke bab 4. Bab 4 itu bicara tulisannya perjalanan menebus tembok, saudara. Jadi bagaimana caranya kita bisa dalam perjalanan ini masuk ke tembok atau kita menembus tembok itu. Pak Tumpal sudah masuk, kita biarkan Pak Tumpal nanti yang menceritakannya. Seru banget ini bab 4. Sebentar, nanti kita persilahkan Pak Tumpal untuk menyalakan PowerPoint-nya sambil bersiap-siap. Ya, silakan Pak Tumpal. Oke, terima kasih. Saya bab 4 ya, ini saya kepotong, keputus tadi. Oke, lanjut ya, sebentar saya share dulu. Kelihatan kah? Oh ya, sudah. Nah, ya. Oke. Sebentar. Jadi kalau kelihatan, dong, ini kelihatan ya, perjalanan menembus tembok. Ini seperti yang tadi dikatakan, lanjutan ya. Ini bab yang keempat ya. Betul ya. Bab 4 dari Peter Scazzero ya, kalau nggak salah bacanya, nggak tahu gimana. Peter Scazzero. Nah,
dari judulnya jelas ya, perjalanan. Jadi bab 4 ini renungan dari Peter Sasero mengenai pergumulan dia sebagai seorang hamba Tuhan, pergumulan dia bersama dengan keluarganya, pergumulan dia dalam pelayanan, ya, dan dia mengatakan bahwa nah itulah temboknya ya. Ada tembok yang menghalangi dia, ada tembok yang harus dia tembus ya. Nah, mari kita sama-sama belajar. Saya akan mulai dengan yang ini. Kelihatan ya? Lihat, Saya besarkan dulu coba. Ini lebih jelas kali ya? Lebih bagus ya? lebih bagus. Oh, kok gini? Sorry. Slideshow. Ini lebih jelas atau? Itu lebih jelas. Oke. Jadi kekristenan menurut Peter itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang bagaimana? Sebuah perjalanan yang dimulai dalam perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau boleh dikatakan sama dia bahwa seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, seorang yang percaya pada Tuhan, pertama-tama secara dogmatis ya, menurut ajaran Kristen, bukan manusia yang mencari Allah, bukan inisiatif manusia untuk mencari Allah, tetapi Allah yang pertama-tama mencari manusia. Masih ingat ya, ketika Musa melarikan diri, ya, itu kan dia nggak mencari Tuhan kan, tapi Tuhan yang mencari Musa, lalu mengirim Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Lalu Abraham, ya, bukan dia yang mencari Allah, tapi Allah lah yang mencari Abraham. Demikian juga dengan Daud, ya, para murid Yesus juga demikian. Jadi dimulainya selalu inisiatif dari Allah. Jadi kalau ibu bapak sekarang ini hadir mendengarkan ini ke gereja, percaya pada Tuhan, itu pertama-tama karena apa? Inisiatif Allah. Jangan keliru ya, bukan karena kita. Meskipun kita ini dari kecil, dari lahir pun sudah Kristen, ya. Tapi ketika kita sekarang hadir bersama-sama di sini, ketika kita percaya pada Tuhan, itu adalah inisiatif dari Tuhan. Oke, lanjut ya. Nah, dalam perjalanan ini, Allah berinisiatif memanggil. Ingat-ingat ya, jadi Allah memanggil manusia, lalu manusia itu menanggapinya, panggil. Seperti kita ketahui, manusia itu bukan robot di hadapan Tuhan, tetapi adalah seseorang yang punya kehendak yang bebas. Oleh sebab itu, manusia dipanggil untuk menanggapi Tuhan dengan kebebasannya dia, bukan keterpaksaan. Jadi ada kebebasan manusia untuk menentukan keputusannya sendiri. Ini bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi bahaya dalam kehidupan seorang manusia. Tapi menarik ya, bukan robot loh ya, ingat-ingat itu. Bahkan setelah seseorang, seperti kita ya, memutuskan untuk mulai perjalanan bersama Tuhan, yakin bahwa kita diselamatkan, menurut Peter dan juga dalam pengalaman saya, bisa saja saya sendiri memutuskan untuk mundur. Nanti kita lihat ya, saya sendiri memutuskan untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah ini bukan, jadi kelihatan dari situ ya, bukan robot, tapi kembali pada kehendak manusia. Oke, saya lanjut ya pelan-pelan, mudah-mudahan sudah semakin jelas di sini. Nah, dalam perjalanan seseorang, dia akan sampai pada tembok, menurut Peter ya. Apa sih tembok itu? Tembok itu awan gelap dalam kehidupan seseorang. Kita pasti semua pernah mengalami ya. Ketika kita mengalami ketakutan, misalnya pada waktu itu anak saya sakit dan bahkan hampir nggak punya harapan lagi. Atau mungkin kita mengalami kebangkrutan, atau kita mengalami keputusasaan, atau mungkin kita melihat bagaimana diri kita sendiri sakit. Jadi itulah tembok-tembok yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang menarik, Peter mengatakan bahwa tembok ini memang disediakan oleh Tuhan loh. Jadi bukan ada begitu saja, tapi memang disediakan oleh Tuhan. Nah, nanti kita lihat, ini menarik sekali. Awan gelap itu ternyata memang disiapkan, pasti dalam perjalanan seorang Kristen, dia akan berjumpa dengan tembok itu. Ya, di situ. Kita lanjut lagi. Mestinya jangan bilang disediakan oleh Tuhan. Dalam menghadapi tembok kehidupan, Terjadi ya. manusia dihadapkan pada berbagai pilihan. Apakah dia akan terus berjalan melewati tembok, atau dia berhenti sejenak untuk mulai mencari jalan dari samping, dari bawah, dari atas, dan lain-lainnya. Apakah bahkan menyerah dan mundur?
Nah, kita lihat nanti ya di dalam Alkitab ya, tokoh-tokoh apakah mereka terus ya ketika menghadapi tembok atau awan gelap mereka terus berjalan atau menyerah dan mundur. Contohnya yang berhasil melewati tembok ya Tuhan kita ya, Yesus. Dia berhasil melewati tembok itu. Lalu Musa, dia juga berhasil melewati tembok itu di dalam perjalanan spiritualnya. Tadi kalau kita lihat ya, sebelumnya tadi Bu Lucia kan bicara tentang spiritualitas yang sehat. Tadi spiritual mereka ini sehat, secara emosi. Lalu Ayub, Ibu Bapak pasti ingat dong ya, ketika Ayub menghadapi tembok dalam hidupnya, penderitaan dalam hidupnya, Ayub bukan orang yang bersalah loh, menurut cerita Alkitab ya. Bukan, dia orang yang saleh di hadapan Tuhan. Dia bahkan orang yang selalu taat kepada Tuhan. Ya, tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan tembok itu hadir dalam kehidupannya. Dan yang sangat menarik, dia tidak menghindari tembok itu, tapi justru dia dengan emosinya, dia berteriak, ada apa ini Tuhan? Apalagi yang Tuhan mau nyatakan kepada saya? Ya, kita banyak berpikir bahwa kalau kita melakukan itu dengan emosional, pasti Tuhan marah. Coba kita lihat di situ. Enggak. Ini menarik sekali karena apa? Inilah spiritualitas dengan emosi. Ya, dia mengenal dirinya, dia menderita, dia terus terang. Tapi yang sangat menarik adalah bahwa Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ini yang menarik ya. Jadi dia tetap, walaupun dia melihat tembok, dia tetap hadir di situ bersama dengan Tuhan. Nanti kan kita lihat. Lalu Daud juga dari kenyamanannya sebagai seorang gembala. Enak dia sebagai gembala. Ya, dalam kenyamanannya Tuhan menarik dia berjumpa dengan Daud dan memerintahkan dia mengutus dia untuk mengalahkan Goliat. Bahkan diberikan tugas untuk menjadi seorang raja Israel. Ya, lalu kemudian juga Yeremia. Nah, kita juga tahu ya Daud begitu banyak dia menghadapi tembok-tembok bahkan dengan anaknya sendiri dan keluarganya, ya, dengan Saul, ya, ada banyak sekali tembok-tembok yang dihadapkan pada dia. Dan menarik, ini bukan satu tembok ya, ada tembok dan tembok dan tembok dan tembok dan tembok. Lalu Yeremia juga begitu. Yeremia kan anak orang istana ini ya, anak katakanlah anak elit lah katakanlah. Tapi dia diutus oleh Tuhan justru ke tempat orang yang tidak akan pernah mendengar dia. Ini tembok-tembok yang dia alami. Dan ada banyak sekali. Yang lain juga Elia dan lain sebagainya. Nah, dia berhasil melewati tembok. Mungkin kita ingat ya cerita Yudas. Kenapa kok Yudas tidak berhasil? Ketika dia mulai perjalanannya dengan Tuhan, kan Tuhan yang manggil dia. Yudas mulai perjalanan dengan Tuhan. Tetapi ketika dia berhadapan dengan tembok, melihat bahwa Yesus yang dia harapkan akan menjadi raja, yang akan membebaskan bangsa Israel dari orang Yahudi dari Romawi, ternyata dia malah disalibkan. Kekecewaan yang sangat besar. Dan kita lihat di sini dia bukan berhenti menghadapi hal itu, tetapi bagaimana dia kecewa dan dia mundur. Nah, ini salah satu contoh ya. Dia nggak berani menghadapi tembok itu, dia mundur. Dia coba dengan kekuatannya sendiri, nggak mungkin. Demikian juga dengan Saul. Ya, kita tahu pertamanya mulainya dengan Tuhan. Tapi lalu bagaimana? Bukan Tuhan yang menjadi kekuatan, dia malah dukun misalnya gitu ya. Jadi, lalu kemudian Salomo juga begitu. Bahkan sudah dikasih hikmat oleh Tuhan dan lain sebagainya. Sudah mengenal Tuhan, tetapi dalam perjalanan kehidupannya ketika dia menghadapi tembok-tembok, kesulitan-kesulitan, halangan-halangan, tantangan-tantangan, godaan-godaan, dia berhenti, lalu mundur, menjauh dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan agar mempunyai pengalaman bagaimana bisa melewati tembok atau awan gelap itu. Ibu Bapak mau beritahukan bahwa menurut Peter Sasero, tidak mungkin seseorang itu bisa melewati tembok. Oleh karena itu, yang sering kali adalah dilewati tembok itu. Bukan melewati tembok, tapi dilewati. Artinya apa? Diabaikan tembok itu. Ya sudahlah, aku nggak ngerti bagaimana melewati itu, ya sudahlah. Lalu yang kedua apa? Karena nggak bisa menghadapi tembok, dia kemudian mencoba untuk naik tembok itu. Atau dia melirik, atau coba berjalan ke kiri, atau ke kanan. Atau dia menggali dari bawah. Jadi maksud saya gini, apa sih artinya? Artinya apa? Manusia itu berusaha untuk menembus tembok itu. Tembok yang dibuat oleh Allah sendiri. Ini dia luar biasanya. Tapi ternyata ada banyak orang yang tidak berhasil. Dia menghadapi tembok itu,
Dia punya pengalaman tapi lalu mental lagi, kembali lagi. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan ini menarik ya. Karena apa? Peter mengatakan bisa melewati itu hanya bersama dengan Tuhan. Bagaimana tahapannya? Mari kita lihat. Supaya bisa melewati tembok tersebut. Nah, ada beberapa, tolong kita perhatikan dari yang pertama sampai yang ke-6. Ini siklusnya seperti ini. Tahap yang pertama, kita perhatikan tahap yang pertama, 2 dan 3. Kesadaran akan kehadiran Allah tadi ya. Jadi ada perjumpaan dulu dengan Tuhan, menyadari bahwa saya diselamatkan, menyadari bahwa saya akan dipakai oleh Tuhan, menyadari ada Allah dalam kehidupan kita, percaya. Lalu yang kedua, ternyata nggak cukup dengan cuma percaya. Perlu, menurut Peter, perlu ada pemuritan. Artinya apa? Seseorang kalau mau naik kelas itu kan perlu belajar, Bapak ya. Naik kelas aja perlu belajar, apalagi naik ke surga kan gitu ya. Tapi banyak orang nggak mau belajar, pikir sudahlah Roh Kudus lah yang menolong saya. Nggak bisa kayak gitu. Pemuritan adalah saya perlu tahu apa sih tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Makanya kan ada firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Jelasin. Carilah berarti bukan dengan tenang-tenang dong ya, tapi dengan usaha, cari, gali, dan terus-menerus kita mencarinya sampai kita memahami betul tentang hal kerajaan Allah itu. Oleh karena itu perlu nih pemuritan ya, perlu kita belajar sesuatu. Karena apa? Karena Anda dan saya, ini banyak orang yang berpikir bahwa ada perbedaan antara rohaniawan dan awam. Enggak loh Ibu Bapak ya. Jadi rohaniawan itu kan dulunya juga awam. Dan pastinya dia juga akan menjadi awam lagi kan begitu ya. Seperti saya sekarang kan menjadi awam lagi ya, pendeta emeritus. Nah, contohnya juga misalnya kalau ada seorang awam gereja jemaat yang mimpin liturgi misalnya gitu. Pada saat itu, coba ketika dia mengatakan, Ibu Bapak, saudara sekalian, mari kita berdiri, kita mau kita mau bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Nah, apakah pendetanya nggak berdiri? Pendetanya ngomong mungkin, itu kan jemaat yang disuruh, saya enggak. Saya kira enggak ya. Nah, di sini kelihatan bahwa pendeta itu pun juga awam, bagian dari awam. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini adalah pemuritan, seseorang tuh dimuridkan dulu, belajar dulu, baru dia bisa kemudian berjalan melayani Tuhan. Jangan sekali-sekali melayani Tuhan kalau Anda tidak belajar. Bisa kacau nggak karuan. Ya. Lalu yang ketiga, baru hidup aktif dalam pelayanan. Maksudnya apa? Setelah saya memahami firman Tuhan, kan tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Tugas kita adalah menyaksikan Allah. Tugas kita adalah menyatakan talenta kita, mengembangkan talenta hidup kita. Nah, di sini dinamakan apa kontribusi Anda? Kan kalau kita berdoa pas kita sakit ya, Tuhan sembuhkan saya. Lalu pertanyaan Tuhan, oke, saya sembuhkan kamu, tapi terus kontribusimu apa? Ya nantilah dipikirkan lagi. Atau mungkin kita mengatakan, Tuhan perusahaan saya ini bagaimana bangkrut? Saya berdoa, Tuhan minta tolong dong, supaya usaha saya ini kembali dibangkitkan. Oke, kalau aku bangkitkan, lalu gimana? Apa kontribusimu? Jadi pertanyaannya selalu, apa sumbangsihmu? Apa kontribusimu untuk kerajaan Allah? Ini dia, hidup aktif dalam pelayanan. Kemarin dalam satu persekutuan doa ya, di senior saya mendengar ada orang yang juga sudahlah, saya sedih sekali itu ya. Sudahlah, kapan Tuhan manggil saya? Kayak gitu sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Ibu Bapak, ketika kita diberikan kehidupan oleh Tuhan, Anda dan saya mempunyai kewajiban untuk terus memberikan kontribusi kita untuk kerajaan Allah. Nah, kita lihat Bapak, 1, 2, 3, apa perbedaannya? Nah, di sini ada tembok ya. Kalau Ibu Bapak lihat ada merah, itu ada tembok. Di bawah saya tulis ada transformasi. Tembok ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah ditembus oleh seseorang. Nggak mungkin. Karena dikatakan Peter, menurut pengalaman dia, tembok ini hanya bisa dilewati, hanya bisa ditembus kalau saya bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan dalam perjalanan itu saya melanjutkannya bersama dengan Tuhan. Nah, yang terjadi adalah seringkali kita nggak menantikan Tuhan, tapi kita berusaha dengan usaha kita sendiri. Apapun kita lakukan, seolah-olah kita benar di hadapan Tuhan. Karena kita udah tahu kehendaknya, kita udah tahu firman-Nya, saya ngerti kok tentang Tuhan. Nah, itulah sok tahunya kita kan. Ketika itu terjadi pada kita, Anda dan saya tidak akan pernah tembus tembok ini. Perlu ada transformasi. Apa artinya? Kita mengubah diri kita, mengarahkan kehidupan kita, kehidupan lahiriah kita, menuju kepada kehidupan pengalaman batin.
Nah, dalam pengalaman batin nanti kita akan lihat Peter mengatakan, nantikanlah Tuhan, bersabarlah, tunggulah Dia. Bukan saya dulu, tapi tunggulah Dia dalam kehidupan ini. Dari situlah kemudian nanti akan terjadi transformasi, akan terjadi perubahan. Mungkin kita pernah dengar tentang manusia baru, ciptaan baru, atau orang mengatakan lahir baru, apapun lah namanya itu ya. Artinya apa? Tidak lain adalah ketika saya bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan, di dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Inilah pengalaman batin ini. Yang keempat ini sangat penting sekali. Karena hanya dengan pengalaman batin ini, kehidupan kekristenan kita, kehidupan iman kita akan bertumbuh. Lalu pada yang kelima, ini kembali lagi Ibu Bapak. Kembali lagi seperti yang nomor 3, hidup aktif dalam pelayanan. Ini ya, perjalanan lahiriah ini hidup aktif lagi dalam pelayanan. Misalnya saya sebagai pendeta ya, saya berkhotbah. Sebagai guru sekolah minggu ya, saya ngajar sekolah minggu. Sebagai paduan suara, saya ikut paduan suara. Apapun itu. Bedanya di mana? Bedanya yang nomor 5 ini adalah saya melakukan itu bukan supaya saya mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan kemasyhuran atau mendapatkan pengakuan dari orang, enggak. Tapi saya melakukan itu karena memang saya mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah mengasihi saya lebih dahulu. Saya ingin melakukan sesuatu bersama dengan Dia. Saya menunggu Dia. Jadi bukan usaha saya sendiri, tapi saya menunggu Dia. Apa yang Tuhan mau, itu yang akan saya lakukan. Lalu yang keenam, yang terakhir, diubahkan dalam kasih. Ini sangat menarik sekali. Karena apa? Peter mengatakan di dalam bukunya ini, diubahkan dalam kasih, itu sampai pada tahapan, seringkali kita itu merasakan kehadiran Tuhan dengan perasaan kita. Senang atau enggak senang, kadang-kadang kan kalau dulu saya berdoa, ada getaran enggak ya? Kan gitu ya. Waduh, ini Tuhan hadir nih kalau ada getaran. Bagaimana perasaan saya? Nah, dia mengatakan hati-hati, karena semua itu berhala. Ya, itu perasaan saya, pikiran saya, bukan itu. Itu yang seringkali kan menggantikan Tuhan. Tapi semata-mata ini karena kasih. Kehadiran Allah hanya semata-mata karena kasih itulah. Jadi karena Tuhannya, bukan karena pikiran saya, atau bukan karena perasaan saya, tapi karena memang saya mengasihi Dia. Selesai. Oke, mudah-mudahan di sini bisa dipahami ya, pelan-pelan ya. Saya sengaja agak lama di sini ya. Jadi ada yang 3, saya ulangi sekali lagi. Kalau istilahnya Pak Agus, yang 1, 2, 3 ini kognisinya, jadi pengetahuan pikiran kita. Ya, lalu menuju kepada afeksi di dalam pada tembok ini ya. Transformasi itu afeksi ya, bagaimana sikap hidup kita lalu diubah karena ada hubungan relasi dengan Tuhan. Lalu kemudian 4, 5, 6 itu psikomotorik ya, ketika secara batin kita sudah oke, sudah benar gitu ya, secara spiritualitas kita sudah sehat, maka lalu kita akan melakukan perjalanan lagi secara psikomotorik, kita berjalan melakukan kegiatan pelayanan kita benar-benar karena memang Tuhan. Nah, ini kita lanjutkan sedikit lagi. Menarik sekali di sini ya. Ini cirinya. Jadi ada 4 ciri kehidupan yang ada di balik tembok ya. Jadi ada 4 ciri kehidupan di balik tembok. Kalau nggak ada ini berarti Anda dan saya masih mental ya. Sudah nabrak-nabrak tembok itu tapi belum tembus. Nah, ada cirinya yaitu 4 ini, tingkat curahan hati yang lebih besar. Apa sih itu? Nanti saya jelaskan. Lalu yang kedua, pengharapan yang lebih besar terhadap misteri kudus. Apa itu? Kemampuan lebih dalam untuk menantikan Allah. Dan yang keempat, keterpisahan yang lebih besar dari dunia. Bingung ya? Oke, saya jelaskan pelan-pelan. Ini ada penjelasannya. Yang pertama, tingkat kehancuran hati yang lebih besar. Ini menarik. Kenapa? Dikatakan bahwa ini adalah kesombongan kita. Kesombongan dalam kehidupan kita. Ya, disengaja atau nggak disengaja, kita ini sadar atau tidak sadar, seringkali kita menyombongkan, kita membandingkan dengan orang lain. Bahkan lebih cenderung kita menghakimi orang lain, menilai orang lain, dan bahkan menghakimi diri kita sendiri. Ini mesti dihancurkan dulu nih hatinya, ya. Kehancuran hati yang lebih besar lagi. Maka lalu kemudian ada kutipan yang menarik dari Peter, yaitu Matius 5 ayat 3. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Maksudnya apa sih? Miskin bukan dalam pengertian harta, tidak. Tapi betul-betul miskin karena perlu belas kasihan, karena saya ini orang berdosa. Ya, sama seperti kemarin Pak Agus, dalam persiapan Pak Agus juga menceritakan tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus pengen, Tuhan ambil dalam dagingku, ambil Tuhan. Dan mengatakan enggak.
kasih karuniaku cukup untuk kamu. Ini menarik sekali. Ya, jadi ketika kita tahu bahwa kita ini orang yang miskin di hadapan Allah, maka kita tidak akan pernah menghakimi orang lain. Karena kita selalu berpikir, memang dia salah. Tapi saya ini lebih salah di hadapan Allah daripada dia. Oleh sebab itu, tapi tidak berarti bahwa kita tidak menegur dia ya. Ini menarik sekali. Ketika dia melakukan kesalahan, kita juga harus menegur dia, tapi kita juga mengatakan, di sisi ini Anda miskin di hadapan Tuhan. Di sisi ini Anda salah di hadapan Tuhan. Tetapi jangan pernah berpikir, kalau saya menilai begini, saya tidak lebih salah dari Anda. Mungkin di sisi yang lain saya lebih salah dari Anda. Ini kan gambaran kerendahan hati ya. Kita menegur, tapi sekaligus kita juga merendahkan hati kita. Karena kita tahu, ya, kalau kita tahu bahwa kita miskin di hadapan Allah, maka kita tidak akan menilai orang lain begitu saja. Menjelekkan orang lain dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, Bapak, pengharapan yang lebih besar terhadap misteri kudus. Allah bukanlah objek yang bisa saya pegang, yang saya bisa kuasai, miliki, atau perintah. Mari kita siapkan ruang kosong untuk memberikan tempat pada misteri kudus. Maksudnya apa sih? Kehidupan ini misteri, Bu Bapak. Seringkali kita mengatakan, saya ngerti kehendak Tuhan, saya ngerti firman Tuhan. Hati-hati loh. Karena ketika kita mengatakan saya mengerti, seolah saya menjadi Tuhan, dan misteri itu hilang. Sayang banget. Ya, ini menarik sekali karena dengan demikian kita selalu akan rendah hati. Walaupun saya tahu banget mengenai pengetahuan, mengenai Alkitab, mengenai firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh si Thomas Aquinas kalau saya nggak salah. Dia menulis sampai berjilid-jilid buku. Tapi akhirnya dia mengatakan ketika dia pada akhir hidupnya berjumpa dengan Tuhan, dia mengatakan semua, ini Thomas Aquinas ini orang hebat, bapak gereja yang luar biasa. Tulisannya pun banyak, semua daging lah kira-kira ya, semua berisi. Tapi dia mengatakan, tulisanku itu nggak ada seberapanya dengan kemuliaan yang aku lihat. Nah ini menarik ini ya. Jadi apa ini pengetahuan tentang Allah yang saya ketahui itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kemampuan yang lebih dalam untuk menantikan Allah. Bebas dari dorongan diri yang penuh ketakutan untuk harus melakukan, menghasilkan, dan menyelesaikan sesuatu bagi Allah. Kan ini yang seringkali kita lakukan ya. Saya pengen melayani, saya pengen melakukan ini. Ketakutan kita, jangan-jangan nanti kalau saya nggak melakukan ini, Allah marah. Jangan-jangan kalau saya nggak selesaikan ini, Tuhan marah. Akhirnya kita stres sendiri. Perlu kita ketahui, bukan kita loh yang melakukan. Kita ini cuma diminta untuk berpartisipasi. Tapi semua pelayanan kita dalam kehidupan ini, Tuhan yang melakukannya. Oleh karena itu, menurut Peter, ya, milikilah kemampuan untuk menantikan Allah. Menanti-nantikan dia. Jadi bukan kemampuan saya sendiri. Nah, menantikan ini kan hal yang paling tidak enak, Bu Bapak ya. Tapi lah yang kita diminta untuk melatih diri kita supaya apa? Supaya yang betul-betul yang kita lakukan itu adalah melayani kehendak Tuhan. Dengan demikian kita nggak selalu tidak mengalami ketakutan lagi. Kalau ada sesuatu yang berat untuk kita, jangan kemana-mana, ya. Tapi duduk, diam, dan menantikan Tuhan. Bertanya, Tuhan apalagi yang bisa saya lakukan? Lalu yang keempat, yang terakhir, keterpisahan yang lebih besar dari dunia. Bukan apakah saya senang, tapi apakah saya bebas? Apakah saya bertumbuh dalam kebebasan yang Allah berikan kepada saya? Maksudnya apa sih? Kan seringkali kita berpikir, saya menyenangkan hati Tuhan. Enggak. Yang pertama titik tolaknya adalah apakah Anda merasa bebas? Makanya kan Yesus mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku karena kuk yang kuberikan padamu itu ringan adanya dan kamu akan merasakan kelegaan. Kelegaan. Benar nggak? Ketika kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ada kelegaan dalam kehidupan kita. Ada rasa bebas, bukan ketakutan. Jangan-jangan nanti saya disalahkan sama Tuhan. Jangan-jangan dalam penghakiman nanti ini, jangan-jangan. Nah, sering kan kita mengatakan, saya juga sering mengatakan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan nggak perlu senangkan kok. Tapi Anda dan saya, apakah kita bebas? Merasa bebas, merasa lega dalam melakukan pelayanan. Nah, ini keterpisahan yang lebih besar dari dunia. Jangan apa kata dunia, ya, tapi apa kata Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi semakin lama kita bukan berarti kita harus memisahkan diri dari dunia, Ibu Bapak, enggak, sama sekali tidak. Tapi kita mesti ambil jarak gitu ya, tidak terikat, tidak melekat pada dunia, menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Karena pada satu ketika semua yang kita miliki akan hilang. Ada keterbatasan. Di balik keterbatasan itu ada kehilangan. Ini kalau saya lanjutkan nggak enak nih, karena ini bab 5 nih ya. Ini menarik sekali. Ya, ini promosi aja. Menarik banget. Ya, ternyata di balik keterbatasan kita, di balik kehilangan kita ada keterbatasan. Semua kita punya batas. Saya masih mau punya mimpi, ibu bapak masih punya mimpi. Tapi karena umur, ya, karena keterbatasan, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita menyadari ini, kok saya jadi lanjut ke sana ya? Nanti itu bab yang kelima, minta maaf. Oke, saya akhiri di sini dulu. Mungkin nanti ada tambahan ya dari teman-teman pendeta yang lain berkaitan dengan tadi bagaimana menghadapi tembok ini. Ini menarik ya. Untuk itu, silahkan. Saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Tumpal. Ada beberapa pertanyaan sebelum mungkin ada teman-teman pendeta yang akan memberikan tambahan dari hasil baca buku atau penekanan dan sebagainya. Pertanyaannya begini Pak Tumpal. Jadi tembok itu apakah benar membuat kita tidak percaya pada Tuhan? Itu dulu Pak. Ya. Ya betul ya. Lalu bisa jadi, ya membuat kita tidak percaya pada Tuhan, ragu-ragu gitu ya. Kayak Ayub kan ragu-ragu, kenapa Tuhan kok seperti ini gitu. It's okay. Gitu. Lalu kita dibereskan dengan Tuhan berarti kita mengalami Tuhan mengajar kita gitu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan. Ya. Ya, betul ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lain, Pak. Dari nomor 6, dari Pak Frederick Roti, bagaimana membedakan antara perasaan sedang dekat Tuhan, dan memang sedang berjalan dengan Tuhan? Apa bedanya? Silakan, Pak. Ya, itu menarik ya, karena perasaan, sekali lagi perasaan tuh sering menjadi berhala. Itu menjadi ukuran kita. Enak nggak sih rasanya? Senang nggak sih? Bukan itu. Karena satu ketika kita akan kecewa kalau kayak gitu. Senang atau nggak senang, Tuhan tetap hadir. Ini yang menarik gitu loh. Kesadaran emosional tadi itu. Spiritualitas emosional itu artinya sebenarnya adalah kita bisa dengan emosi kita, karena memang kita punya emosi itu sebagai manusia. Tetapi jangan sampai kita tuh terikat dengan perasaan kita. Jadi kalau berjalan dengan Tuhan, ya sadari saja bahwa saya sedang berjalan dengan Tuhan. Seperti itu. Bukan perasaan saya. Karena kalau senang nggak senang nanti tadi, kalau kecewa saya tinggalkan Tuhan. Kalau senang saya bersama dengan Tuhan. Nggak bisa. Senang atau kecewa, saya tetap harus berhenti menantikan Tuhan. Itu yang benar. Karena apa? Harus tetap saya percaya bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita. Dengan demikian, saya berjalan dengan kesadaran. Nah, ini yang juga mau diberitahukan sama Peter, ya, bahwa dengan emosi kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan dengan perasaan kita. Bakal salah kita kalau dengan perasaan kita. Gitu, Bu. Terima kasih, Pak. Pak Agus, ada tambahan? Silakan, Pak Agus. Unmute, Pak Agus, bisa di-unmute. Saya kira cukup. Oke, terima kasih Pak Agus. Pendeta Lucio, ada tambahan dari bab 4 ini? Iya, semua yang disampaikan Pak Tumpal sungguh luar biasa bagi kita pada malam hari ini. Saya mau tambahkan sedikit saja melihat apa yang diungkapkan atau yang ditulis oleh Peter Cesero ini. Sebenarnya saya melihat bahwa ini sebuah pengalaman besar dari Peter Cesero dalam perjalanan spiritualitas secara dewasa dan juga secara emosi ini, karena sebagai seorang yang percaya atau seorang hamba Tuhan, Peter Cesero mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan-pergumulan di tengah keluarganya gitu. Kalau orang luar melihat Peter Cesero mungkin mereka akan katakan bahwa waduh, spiritualitasnya mantap, bagus. Tetapi Peter Cesero berkata bahwa kalau spiritualitasnya oke, emosinya nggak oke tuh nggak bisa. Orang yang emosinya baik, dewasa, berarti spiritualitasnya itu ada saling keterkaitan. Jadi saya melihat di sini bahwa Peter Cesero mengajak kita untuk menyadari adanya tembok atau awan gelap yang disampaikan oleh Pak Tumpal tadi sebagai sebuah kesempatan untuk kita belajar
untuk semakin dekat dengan Tuhan, karena di sini kan tadi langkah-langkah yang disebut Pak Tumpal tadi lewat buku Peter Sasero, pertama itu kan menyadari kehadiran Tuhan, kemudian pemuridan dan hidup dalam pelayanan. Nah, tatkala kita sudah melayani, menyadari Tuhan itu ada, jadi ini konsep seorang seorang Kristen dalam perjalanan Kristiani kan dia menyadari adanya Tuhan, kemudian hadir dalam atau ikut pemuridan, kemudian yang ketiga mau melayani, begitu. Tetapi itu dia akan tiba pada tembok tadi, maksudnya bahwa ada awan gelap, ada tantangan, rintangan, persoalan yang akan membentuk dia secara spiritualitas dan juga emosinya menjadi dewasa sehingga dia bisa tiba pada itu pengalaman batinnya tadi gitu, yang akan lanjut ke tahap yang keempat, kelima, dan keenam. Apakah dia bisa tembus itu? Kadang-kadang kan kita sudah menyadari adanya Tuhan, ikut pemuridan, ikut berbagai macam kelas, kemudian kita melayani, terus ada masalah, kita bisa gugur tuh. Kita bisa, aduh, semua sudah saya ikutin, kok gini sih, Tuhan kok begitu sih? Akhirnya kita tidak bisa mengalami kemantapan batin. Nah, itu boleh saya katakan bahwa spiritualitas kita kan nggak dewasa, emosi kita juga nggak dewasa. Seperti dalam bab 1, 2, 3 kan, bagaimana Peter Sasero melihat ketakutan, kekhawatiran, kemarahan sebagai sesuatu yang manusiawi yang dihadirkan Tuhan. Dan bagaimana kita berefleksi lewat hal-hal itu, bukan kita menolak, membantah, atau dan lain sebagainya, tapi kita berani untuk menghadapi tembok itu dan kita bisa melewatinya dan kita semakin dekat berjumpa dengan Tuhan dalam kemantapan batin. Jadi maksud saya ini PR juga bagi saya bahwa ternyata sudah tahu Tuhan ada, menyadari, ikut pemuridan, belajar, mengenal, kemudian ikut melayani, tetapi ada tembok-tembok yang kadang-kadang kita harus lewati sehingga kita semakin mengenal Tuhan dan semakin dewasa. Itu saja yang saya tambah. Terima kasih Pendeta Lucia. Jadi tembok itu membuat kita bisa jungkir balik, kata Peter Sasero, tapi begitu kita ketemu tembok dan kita melewati itu tembok, ada sebuah perubahan besar biasanya ya. Jadi perubahannya itu bisa kita kepercayaan bahwa Tuhan bisa mengubah kita melalui penderitaan ini, atau Roma 8 ayat 28 kata Peter Sasero, kita percaya Tuhan menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan gitu ya. Nah, jadi ada sebuah perubahan lah 180 derajat gitu ya, perubahan diri kita dan perubahan iman kita jadi bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, Pak Tubal, ada satu pertanyaan nih dari Ibu Nuri, bagaimana kita bisa peka mengetahui apa yang Tuhan inginkan tuh waktu kita nabrak tembok? Silakan, Pak. Gimana? Bagaimana kita bisa peka atau tahu? Oh iya, yang ini ya, pertanyaan ini ya, dari Bu Nuri ya. Ada pertanyaan ini ya, bagaimana kita bisa peka mengetahui apa yang Tuhan inginkan, itu ya. Oke, sebetulnya pertanyaan ini menarik ya, dan akan terjawab kalau kita masuk kepada, pertama kita akan percaya akan kehadiran Tuhan. Yang kedua, jangan lupa pemuritan. Jadi kita nggak akan pernah tahu ya tentang bagaimana saya peka mengetahui apa yang Tuhan inginkan kalau saya nggak baca firman, kalau saya nggak mendalami firman, kan gitu. Jadi itu perlu tuh kita dengar dari pendeta, atau kita lihat baca di buku, atau kita merenungkan sendiri firman Tuhan, menggali firman Tuhan itu ya sampai kita ini tahu bahwa apa itu Tuhan itu siapa dan lain sebagainya. Itu dulu. Nanti begitu kita ketemu tembok, nah di situ baru kemudian kita sampai pada spiritual, kehidupan spiritual. Ya, jadi kepekaan bersama dengan Tuhan sebenarnya karena memang ya saya memahami Tuhan melalui firman Tuhan itu. Tapi itu nggak cukup. Karena itu nanti baru akan betul-betul terjadi transformasi, pembaruan dalam hidup kita kalau kemudian kita sudah bisa melewati tembok itu bersama dengan Tuhan. Itu kira-kira jawabannya. Jadi pertama, yang kedua tadi ya, pemuritan itu dulu yang perlu digali, didalami dulu. Kadang-kadang kita males ya. Ya samalah gambaran saya di sekolah kan gitu. Gimana mau naik kelas atau kalau dia nggak belajar kan? Apalagi naik surga kan? Oke. Jadi mesti belajar. Untuk tahunya nanti kita akan menjadi lebih baik gitu ya Pak ya.
Akan Kalau lebih baik. Ya. Tuhan melakukan itu akan menjadi lebih baik gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin Dan tembok sedikit lagi, tembok itu bukan cuma satu loh ya. Tembok itu banyak dalam ya. hidup kita. Ada banyak sekali tembok-tembok. Dan setiap kali kita punya tembok, kita diberi kesempatan untuk melewatinya bersama Tuhan, nggak sendirian. Ya, melewatinya bersama. Kalau sendirian nggak bisa, nggak akan mungkin bisa. Kata Peter seperti itu. Ya. Jadi menurut Peter itu dunia kita bisa jungkir balik katanya kalau nabrak tembok. Mungkin tembok itu bisa melalui perceraian, kehilangan pekerjaan, kematian teman dekat, diagnosa dokter tertentu, pengalaman dikecewakan oleh gereja, pengkhianatan, mimpi yang hancur, anak yang memberontak, kecelakaan mobil, tidak bisa hamil, keinginan menikah yang belum terpenuhi, kekeringan atau hilangnya sukacita, dan hubungan yang retak dengan Tuhan. Katanya itu tembok-tembok yang kira-kira bisa terjadi dalam hidup kita, sehingga kita mempertanyakan Allah, mempertanyakan gereja, mempertanyakan iman dan firman Tuhan, gitu ya, mempertanyakan diri sendiri. Nah, disitulah kita merasa kok iman kita yang selama ini nggak menolong ya. Nah, jadi bagaimana caranya menembus tembok itu? Ada sebuah perubahan besar gitu ya. Nah, itu yang diuraikan oleh Peter. Kak Alex ada tambahan, silakan. Ya, Pak Tumpal dan Bu Lucia juga yang lain tadi sudah menjelaskan dengan sangat lengkap tentang apa yang menjadi gagasan utama dari Peter Sasero. Mungkin saya mau sharingkan saja sedikit permenungan saya tentang materi ini begitu ya. Dan tadi Pak Tumpal terakhir menyatakan hal yang menarik sekali, bahwa tembok itu tuh kadang nggak cuma satu. Apalagi kita dalam hidup tuh kayak diperhadapkan pada rangkaian tembok yang bahkan seperti membentuk labirin begitu Bapak Ibu. Jadi depan tembok, kiri tembok, kanan tembok gitu ya. Rangkaian tembok ini, labirin ini tuh kayak di satu sisi bisa menyesatkan kita, tapi di sisi lain bisa membawa kita pada tujuan yang Tuhan inginkan. Nah, yang jadi persoalan adalah dengan siapa kita berjalan melewati tembok demi tembok yang menyerupai labirin ini gitu. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, pasti Dia akan menuntun ke jalan yang benar begitu. Nah, cuman yang jadi persoalan ketika lewat tembok, akhirnya mentok, lalu kemudian yang kita pertanyakan dan persalahkan adalah Tuhan di mana gitu. Padahal Tuhan tuh nyolek di sebelah. Lah, saya dari tadi di sini jalan sama kamu aja yang nggak mau dengerin gitu. Dan ini selalu mengingatkan saya bahwa yuk jangan sibuk menapaki jalan di depan aja, tapi lihat juga loh, kita nih lagi jalan sama Tuhan. So, enjoy the journey, ngobrol sama Tuhan setiap saat, karena Dia pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik buat kita. Mungkin itu Kak Riani, sedikit tambahan. Oke, terima kasih. Ya, Pendeta Easton menambahkan kuncinya memang melewati tembok itu atau berhenti, dan pilihannya memang ada dalam kita masing-masing ya. Kita semua diperhadapkan pada tembok, kita punya keputusan dan pilihan termasuk di dalam pandemi ini. Terima kasih Pendeta Easton untuk refleksinya. Bagaimana kalau kita ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita berpikir kita nggak pernah ketemu tembok, Pak? Silakan Pak Tumpal. Agus tadi, Pak Agus mau bicara. Oh iya Pak Agus, silakan. Ya, dari uraian semuanya ini, kalau saya boleh menyimpulkan, sebenarnya intinya adalah begini. Kita ini banyak bicara tentang Tuhan, tapi sedikit bicara dengan Tuhan. Ya. Ya, 1-3 tadi bicara tentang Tuhan. Saya sadar hadir Tuhan, saya jadi muridnya, saya aktif melayani, tapi itu yang saya sampaikan adalah tentang Tuhan. Tapi apakah saya sendiri punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Nah, ini yang minim buat kita. Dan disinilah tembok-tembok itu seringkali kita hadapi. Gitu. Baru ketika kita menyadari itu dan terus memperjuangkan dan kita terus bicara dengan Tuhan,
baru terjadi transformasi itu. Sehingga apa yang kita bicarakan tentang Tuhan sekarang itu bukan lagi salami gitu. Ya, pengalaman yang disebut pengalaman batiniah itu saya kira itu pengalaman iman, pengalaman spiritual kita bersama dengan Tuhan, hasil dari proses pergumulan. Itu aja. Jadi intinya itu. Kita banyak bicara tentang Tuhan, tapi sedikit bicara dengan Tuhan sehingga kita kering kadang-kadang. Ya. Pendeta khotbah itu kan cuma bicara tentang Tuhan, misalnya. Tapi bukan rahasia, Pak. khotbah itu betul-betul mengalami apa yang disampaikan. Nah, ini saya kira yang seringkali jadi persoalan. Ya, terima kasih Pak untuk mengingatkan. Jadi salah satu cara untuk bisa melewati tembok juga adalah seperti Pak Agus bilang, berbicara kepada Tuhan, gitu ya. Sehingga para pendeta tidak bisa kasih tahu rumusannya, apa jawaban Tuhannya, karena Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kita, memberi kita kepekaan untuk tahu Tuhan maunya apa nih ya, gitu ya, untuk tahu tujuan Tuhan. Kalau Peter Sasero bilang, dalam kita berrelasi dengan Tuhan, ketika menghadapi tembok, kita akan maju dalam menjalani tujuan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengalami perubahan yang datangnya dari Tuhan. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak Tumpal, dari Pak Frederick Roti. Tanya lagi, jadi kira-kira kita tahu sedang ketemu tembok, yaitu ketika kita jadi meragukan Tuhan ya? Silakan. Ini tadi ada pertanyaan juga dari Bulu Flora Kien ya, Tanujaya. Dua ini ya, sekaligus deh saya coba jawab bersama. Apakah transformasi itu 180 derajat dan cepat begitu berubahnya, ya, atau pelan-pelan? Lalu yang kedua, meragukan Tuhan. Mungkin saya masuk pada pengalaman saja langsung ya. Ketika anak saya sakit, baru saya anak saya perempuan sakit mau meninggal dunia, di situ saya pernah cerita dalam khotbah bahwa saya kehilangan firman Tuhan. Nah, seperti yang Pak Agus tadi katakan, ternyata saya selama ini cuma cerita tentang, berbicara tentang Tuhan, tapi nggak pernah berbicara. Itu tadi ya, saya kira saya garis bawah itu tadi ya. Nah, itu makanya yang namanya transformasi itu semacam paradigmanya diubah gitu. Oh, ternyata begitu ya. Saya meragukan, betul. Saya meragukan. Apa iya? Saya kan hamba Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Apa benar Tuhan masih ada di sini apa enggak? Nah, tapi dalam posisi yang seperti itu saya nggak mundur. Itu. Saya belajar menantikan Tuhan. Lalu barulah saya melihat ada paradigma yang berubah. Bahwa Allah dalam pikiran saya harus lebih besar daripada permasalahan yang saya hadapi. Karena ketakutan saya itu disebabkan karena saya melihat Allah lebih kecil daripada permasalahan saya. Oleh karena itu ketika sempat berbicara dengan Tuhan, baru saya tahu Allah itu lebih besar daripada permasalahan saya. Itu yang harus kita yakini betul. Nah itu makanya kalau tadi transformasinya 180 derajat, saya kira enggak ya. Pelan sekali dia, paradigma kita yang diubah. Karena apa? Satu ketika saya akan menghadapi tembok yang baru lagi. Dan saya pernah punya pengalaman yang tadi itu saya pakai lagi di situ. Itu pun masih dalam keraguan lagi. Itu pun kita ragu. Ya, seperti saya kemarin Pak Agus juga mengatakan mengenai duri dalam daging itu ya Pak ya. Paulus ketika dia mengatakan Tuhan ambil dong duri dalam daging. Saya nggak enak sekali nih. Tapi Tuhan mengatakan enggak, biar aja di situ. Kasih karuniaku cukup untuk kamu. Jadi transformasinya itu menurut saya pelan gitu ya. Pelan, tenang bersama dengan Tuhan ya. Lalu kemudian memang sama seperti Ayub, ini emosinya kayak gitu. Nggak apa-apa, mungkin pada saat kita menghadapi tembok atau berhadapan dengan tembok, kita ragu-ragu. Karena kita nggak ngerti mau bikin apa. Tapi yang sangat penting, jangan pernah lari. Karena apa? Tuhan ada di depan kita, dia ada di belakang kita, dia ada di atas kita. Jadi kalau kita mau lari kemana? Lari ke depan, ya malah mendekat kan gitu ya. Lari ke belakang juga mendekat gitu ya. Jadi nggak usah lari, diam. Nantikanlah Tuhan. Tadi Pak Pak calon pendeta Alex tadi ya mengatakan bahwa mengenai labirin. Saya tertarik itu karena apa? Di dalam Yesaya kalau nggak salah 40:31 orang yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti burung rajawali yang naik terbang ke atas. Saya lihat kenapa kok burung rajawali? Kan burung rajawali berarti dia akan melihat multidimensi ya, bukan satu dimensi tapi multidimensi.
Jadi dia melihat kalau kita di labirin, kita nggak bisa melihat karena kita lihat cuma dengan satu dimensi. Tapi ketika kita menantikan Tuhan, ini janji firman Tuhan ya, dia mengatakan, firman itu mengatakan maka kita akan melihat dengan mata Raja Wali dari atas. Nah, apakah ia demikian? Silahkan kita lakukan bersama dengan Tuhan. Dengan demikian kita jadi tahu, oh saya salah jalan ini, saya tersesat, saya mesti ke kiri, saya mesti ke kanan. Nah itu tadi ya, menanti-nantikan Tuhan. Mudah-mudahan agak sedikit menjawab. Ini ada lagi satu nih, yang penting jangan pernah lari. Yes, setuju Pak Tufal. Ya, amin. Ya, oke. Ya, saudara-saudara, kita akan mengakhiri. Terima kasih sekali percakapan hari ini. Kita akan mengakhiri Meet Your Pastor hari ini dengan berharap saudara-saudara bisa ikut bulan depan, gitu. Pendeta Lucy akan bicara bab yang ke-5, gitu ya, sehingga kita bisa sambung menyambung mengetahui bagaimana supaya kita semakin sehat secara spiritual, gitu ya. Saudara, kita akan akhiri acara kita ini dengan kita bersama-sama berdoa, sambil saya juga memberitahukan saudara bahwa jam 20.21 akan ada doa bersama khususnya untuk mereka yang terbaring sakit karena COVID di pojok doa sahabat GKIPI. Saudara bisa dapatkan linknya nanti, ID Zoom-nya. Sekarang kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Saya minta Pendeta Agus untuk menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami berdoa agar seluruh percakapan yang telah bahas di dalam kelompok ini boleh memberi masukan yang berharga bagi proses pertumbuhan spiritualitas kami yang baik. Kami berdoa agar semua yang telah kami peroleh itu boleh terus memotivasi kami mencari dan menemukan Tuhan. Sekalipun terkadang kami harus menghadapi tembok-tembok yang begitu tebal dan begitu kuat. Namun di atas semuanya itu biarlah kami boleh makin disadarkan betapa terbatasnya dan betapa rapuhnya kehidupan kami satu persatu, siapapun kami. Tetapi di tengah-tengah segala kerapuhan dan keterbatasan kami ini, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan yang tidak terbatas dan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu biarlah kuasa Tuhan dan kasih Tuhan senantiasa menyemangati kami untuk bersama-sama menghadapi dan mengatasi berbagai macam kesulitan yang ada dalam hidup ini. Tuhan Bapa yang di surga, kami ingin menyerahkan dan mempercayakan kehidupan kami selanjutnya sepenuhnya di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah aktivitas kami pada malam hari ini, sampai kami kemudian beristirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai bertemu lagi bulan depan. Tuhan berkati.